enak kalau kita carikan jalan keluar. Kalau kenceng tok, ya gak mangan wak bandeng presto sampean. Ya, kan bandeng presto di presto dengan kotorannya itu ya. Masa di bed. Apa naja satu najis iku wairu musyahadatin ora den tinggal ora ketinggal. Wahya utawi najasa wairu musyahadatin iku al musamma tukang den arani bil hukmiyati kelawan najis hukmiyah. Fayakfi mongko cukup apa jaryul ma'i ngilekaken banyu alal mutanajjisi ing atase perkara kang kena najis biha kelawan hukmiyah walau marrotan senajan ambaran wahidatan kang sepisan. Jadi kalau memang najisnya itu tidak ada bendanya, atau dengan kata lain najis hukmiyah, apa najis hukmiyah itu? Ya ndak ada warnanya, ndak ada baunya, ndak ada rasanya. Itu tinggal hukumnya tok yang najis itu. Ya. Maka ya apa? Cukup kita alirkan air secukupnya. Cukup wis. Ya sudah, kalau memang di sini ketenan najis sekian ini, ya. Ya sudah, sampean siram sini tok, cukup wis. Itu kalau memang najisnya najis hukmiyah. Makanya jadi cara mensucikan najis yang ainiyah yang ada bendanya tadi itu, kita jadikan dulu najis hukmiyah. Bendanya dihilangkan, warna, bau, rasa dihilangkan juga. Kalau orang sengon ini biasanya setelah bendanya ada telek, kotoran hewan ada di musola, diambil dulu teleknya. Terus ya dilingkari dulu, diambil kemudian. Loh ini ya apa? Digosok dengan batu bata. Agar apa? Warnanya hilang, baunya hilang, rasanya hilang. Kalau sudah hilang, apa suci? Belum. Najis namanya hukumnya itu. Namanya najis hukmiyah. Setelah itu langsung cukup disiram sekitar itu tok wis. Sekitar ya yang ada di bulatannya tadi itu. Itu kalau najisnya najis hukmiyah, caranya seperti itu. Jadi sekali lagi, cara mensucikan najis itu ada dua macam. Ada najis karena najis itu ada dua macam. Satu najis ainiyah, dua najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah dihilangkan bendanya dulu sehingga warna hilang, rasa hilang, baunya hilang. Kalau sudah hukumnya suci. Kalau masih ada salah satunya itu tidak dihukum suci kecuali kalau memang sulit untuk dihilangkan. Kalau najisnya najis hukmiyah, maka cukup gak usah dihilangkan bendanya, memang gak ada bendanya, cuma hukumnya yang najis. Cukup kita kasih air secukupnya di najis itu. Itu namanya najis hukmiyah. Kalau tadi itu kotoran, ya, kotorannya hewan, ya. Kalau hukum rambut kemarin sudah, ya. Kalau hukumnya apa ya? Hukumnya susu. Susunya hewan itu hukmul labanul makul tohir. Kalau susunya hewan yang bisa dimakan dagingnya itu suci. Hewan apa saja yang bisa dimakan dagingnya, air susunya itu suci. Sapi, wedhus, jaran, ya. Itu sucinya suci, ya. Walabanu ghairil makul najsun. Ya. Susunya, air susunya hewan apa saja hewan, ya, yang tidak bisa dimakan dagingnya itu najis hukumnya. Susunya kucing, susunya gajah, susunya apa saja yang tidak bisa dimakan dagingnya, hukumnya najis kecuali satu yang tidak dimakan dagingnya tapi suci hukum air susunya. Apa itu? Air susunya anak Adam, ya, air susu manusia, ya, nggak bisa dimakan dagingnya tapi air susunya tetap suci, ya. Kalau madi dan wadi kemarin itu najis seperti kencing, ya. Suci. Kalau mani yujamil hayawanat tohirun. Semua maninya hewan apa saja sudah
itu suci, kecuali maninya anjing dan babi kemarin itu, dan anak-anaknya. Ini pendapat yang kuat menurut Imam Nawawi, pendapat yang kuat seperti itu. Tapi ada yang mengatakan kalau Imam Rafi enggak gitu, maninya anak Adam itu suci, sedangkan maninya selain anak Adam itu najis, ya. Jadi kalau begitu, ya maninya hewan apa saja najis kalau menurut Imam Rafi. Kalau pendapat yang pertama, kalau yang menurut Imam Nawawi tadi itu, semua hewan yang bisa dimakan dagingnya kecuali anjing dan babi atau anak-anaknya, ya, itu hukumnya suci. Semua hewan yang suci hukumnya, ya. Hayawan yang suci itu maninya juga suci. Kalau hewannya itu tidak suci, ya tidak suci, ya. Kalau pendapatnya Rafi'i, maninya anak Adam itu suci, sedangkan selain anak Adam hukumnya najis. Maninya ayam, maninya sapi, maninya apa saja najis, ya. Ya, pendapat yang ketiga diperinci lagi. Yang ketiga, maninya anak Adam suci, maninya hewan yang bisa dimakan dagingnya suci, maninya hewan yang tidak dimakan dagingnya najis. Ada 3 pendapat. Jadi pendapat yang kuat menurut mazhab Syafi'i, semua hewan itu hukumnya suci maninya kecuali anjing dan celeng, anjing dan babi, air maninya najis. Pendapat yang kedua, pendapatnya Rafi'i, maninya anak Adam itu suci, sedangkan mani selain anak Adam, mani apa saja selain anak Adam, itu hukumnya najis. Jadi sampai menurut pendapat yang Rafi'i, kena maninya kuda, ya najis, najis, ya. Terus yang ketiga, pendapat yang ketiga tambah dibagi 3. Kalau maninya anak Adam suci, maninya hewan yang bisa dimakan dagingnya juga suci, maninya hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya hukumnya najis. Itu air mani. Telur, persisan telur, hukum telur itu hukumnya semua telurnya apa saja suci, baik bisa dimakan dagingnya atau tidak bisa dimakan dagingnya, ya. Jadi tohirun idza kana min hayawanin tohirin walau ghairu makulin. Pokok hewannya suci walaupun tidak bisa dimakan dagingnya, maka hukum telurnya suci. Dimakan ya apa? Kalau memang tidak membahayakan ya nggak apa-apa. Kalau memang membahayakan nggak boleh, ya. Telurnya apa saja sudah, ya. Telurnya bulus, ya. Ono telur. Telurnya katak, kan ada telurnya katak, ya. Nah, itu ya. Sudah, itu telur, ya. Apalagi telur mani, terus apa lagi, ya. Rambut seperti kemarin sudah saya terangkan, ya, rambut sudah, ya. Jus yang kepisah dari hewan yang hidup itu termasuk najis. Jadi ada sapi hidup diambil kakinya tok atau buntutnya tok, itu najis, nggak boleh. Harus melalui sembelihan secara syar'i baru yang lain ikut suci, ya. Ada yang ditanyakan? Masalah tadi loh, ya. Kotoran ikan, ya, yang bisa dimakan. Betul. Berarti kan kalau misalnya ikan tongkol itu betul, kadang-kadang tidak dibersihkan dulu. Misalnya kalau ikannya bisa dimakan sekaligus dengan kotorannya, logikanya misalnya dimakan kotorannya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kotor, makanya menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, kotorannya ikan yang bisa dimakan dagingnya, hewan yang bisa dimakan dagingnya, bukan kan, hewan yang bisa dimakan dagingnya itu suci hukumnya.
Benar tidak suci ya bisa. Jadi dengan jalan itu kita masak ikan tanpa dibedeti dulu. Ya nggak apa-apa asal kolu. Tapi tidak semuanya ikan orang tidak jijik memakan kotorannya. Kalau iwak bandeng biasanya kita jijik Mas Ian. Atau iwak lele mau kita makan kotorannya juga jijik ya. Tapi kalau ikan balo ya, justru kan balo itu katanya yang enak itu di situnya, sedap katanya. Loh ya apa itu? Ya ikut yang ini. Menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i boleh. Ya. Jadi kalau mengikuti yang pertama yaitu semua kotorannya apa saja, bahkan hewan yang tidak ada dalam mengalirnya itu kotornya ya najis. Kotorannya tumo, lalat dan seterusnya itu najis. Cuma tadi itu ada jalan keluar. Loh, kalau memang itu seperti ikan, lah kita makan ikan asin, masa dibedeti dhisik. Kita makan iwak balu, dibedeti dhisik. Kadang bandeng itu dibedeti, cuma kotorannya bersama jero-jeroannya itu dibungkus ya. Lah itu, ya ikut jalan betul. Ya iya. Lah kotorannya itu iya. Ya makanya ikut jalan yang menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, kotorannya hewan yang bisa dimakan dagingnya itu suci. Bahkan di dalam kitab Buya itu juga terangkan. Sebagian ulama Syafi'i juga ada yang mengatakan semua kotoran itu suci. Ya, kecuali kotorannya manusia. Kotorannya anjing sekalipun itu suci. Ada yang sebagian mazhab Syafi'i yang mengatakan begitu. Itu di kitab Buya itu ada seperti itu. Nah, makanya banyak jalan ya, ada jalan ya. Jadi ya pertama lurus dulu. Mohon lulek ini ya opo lah baru macet. Kita cari jalan keluarnya. Kita cari jalan keluarnya. Kita mengikuti yang dulu. Ya najis, kotoran semuanya najis. Ya itu pertama. Kemudian kita carikan jalan keluar. Nah, enak kalau kita carikan jalan keluar. Kalau kenceng tok ya nggak mangan wak bandeng presto sampean. Ya, kan bandeng presto dipresto dengan kotorannya itu ya. Masa dibedeti? Kan enggak itu. Ya saking enggak wedhus kena dipresto kok wedhus dipresto sak anune. Ya malah yang ini. Ya sapi dipresto enak wis sak cretong-cretong dipresto. Masalah kencing itu, Ustaz. Iya. Kencing berdiri misalnya. Nah itu kan ya kalau Syafi'i itu nyipratnya itu, tapi saya pernah dengar tapi meyakinkan aja kalau cipratannya itu ke kaki itu tidak dibersihkan, tidak dicuci itu hukumnya haram. Saya dengar aja. Itu hukum najis apa hukum haramnya? Ya akhirnya kan najis kan ini kalau tidak dibersihkan itu soalnya sudah berdiri nyiprat di kaki itu udah sih. Jadi kalau kita kencing berdiri, kalau kencingnya ke air ya, kalau airnya itu nyiprat ke kita, airnya yang nyiprat ke kita ya, bukan kencing airnya. Kalau memang itu yakin dari kencing untu nyiprat ke kita, maka itu najis. Nah, nanti kalau tidak yakin dari itu yang nyiprat itu airnya, maka tidak ya. Loh ya apa masalah hukum haram atau tidaknya? Begini, kita tidak boleh gubratan dengan najis, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Nah kalau memang kita terkena kencing sendiri ya nggak apa-apa sih ya. Ya nggak apa kan kena itu. Tadi itu mencuci kencing atau kotoran wajib itu tidak harus seketika ya, tidak harus seketika. Tadi kan dikatakan mencuci semua kencing, semua kotoran atau perkara yang kena kencing atau kena kotoran, walaupun dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, itu hukumnya wajib. Wajibnya itu seketika atau tidak seketika? Di sini dikatakan la fauron, tidak seketika, kecuali kalau memang
najisnya itu terkenanya itu memang kita gubratan itu ya apa? Ada sebagian itu orang ya, orang zaman dulu itu sebagian orang awam itu ya. Jadi di lek kurban itu getene diteret-teretno. Nah, itu namanya harus dibersihkan seketika itu. Itu namanya karena pemahaman yang salah itu. Jadi kita memang gubrati najis ke badan kita dengan cara maksiat seperti tadi itu harus seketika. Ya. Maka nggak boleh. Loh, kalau kita kecipratan ya nggak sampai haram kalau kecipratan oyunya sendiri. Cuma masalah najis tetap najis. Ya. Kalau haramnya tidak haram. Kecuali kalau memang kencingnya dibuat begini, itu namanya kita gubrati awak dengan kencing, itu maksiat namanya, nggak boleh, dosa. Kalau kita kencing ya setelah itu ya nyiprat ke awak ya sudah. Ya. Itu biasanya kan apa itu